Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Donald Tungkagi kembali menemani Anda dalam program acara Bincang Kehumasan langsung dari studio Kehumasan YIN Sultan Amai Gorontalo di Gedung Rektorat lantai 4. Dan sahabat Humasa Channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami sebut dengan hormat Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA. Apa kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Humasa Channel, seperti biasa kita akan coba membicarakan lebih jauh terkait dengan aktivitas dari tamu-tamu YIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi aktivitas Prof ke YIN Sultan Amai Gorontalo bisa diberi gambaran kepada sahabat Humasa Channel kira-kira. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama, saya senang sekali bisa dapat kesempatan dan ini pertama kali saya ke Gorontalo. Alhamdulillah disambut oleh rektor, oleh jajarannya semua, serta sangat senang ya berada di sini baru 2 hari, insya Allah masih besok baru pulang ke Jakarta. Keberadaan saya dalam rangka meninjau ya, monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan sistem seleksi elektronik SEE ujian masuk PTKIN UM-PTKIN. Alhamdulillah saya lihat di sini sudah disiapkan tempatnya, sudah ada 4 ruang untuk melaksanakan seleksi ya, di monitoring seleksi oleh para admin. Setahu saya ada 519 calon mahasiswa baru yang mendaftar di sini di IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan menurut Pak Rektor hanya 30 yang mendaftar untuk pilihan di prodi kampus lain. Berarti sisanya untuk di Sultan Amai, IAIN Sultan Amai. Mudah-mudahan lancar pelaksanaan seleksi ini. Kali ini memang kita melaksanakannya dengan daring semuanya ya. Jadi calon mahasiswa melaksanakan seleksi, menjawab pertanyaan melalui internet, jadi melalui daring dari tempat masing-masing. Jadi tidak perlu datang ke satu kota atau ke tempat tertentu, tapi dari rumah masing-masing bisa melaksanakan seleksi. Dan ini merupakan kemajuan ya untuk Kementerian Agama melaksanakan ini di tahun keduanya. Tahun lalu masa pandemi memang kita melaksanakan juga UTBK atau seleksi elektronik ini. Saya lihat IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah siap melaksanakan seleksi ini ya dengan baik, dan juga tim IT saya lihat juga sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tadi kita dari pagi komunikasi dengan panitia di kampus-kampus lain dan juga yang dihadiri oleh para pejabat di Kementerian Agama, ada Dirjen, Sekjen, Kasubdit begitu, Kementerian Agama yang sedang memonitor kegiatan SEE UM-PTKIN ini. Luar biasa. Bisa dibagi sedikit mungkin Bu kesannya selama di Gorontalo, apalagi pertama kali berkunjung. Oh iya. Ya, alhamdulillah saya senang, saya suka fotografi. Jadi sebelum mendarat di Gorontalo di bandara itu saya sudah ambil video, foto-foto situasi kelihatan laut dan pulau Sulawesi ya, di bagian utara yang ada kota Gorontalo dan kabupatennya semuanya. Kemudian mau mendarat itu ada persawahan, itu indah sekali menurut saya.
dan terutama setelah mencoba makanannya agak pedas ya, penyuka pedas Gorontalo. Memang suka pedas, cabai rawit dan diiris-iris lagi. Waduh, saya memang karena sudah tidak terbiasa lagi, sudah lama hanya makan yang adem-adem, jadi yang panas memang kepedesan, yang pedas jadi pedas sekali. Tapi alhamdulillah saya menikmati sedikit-sedikit, karena tidak terlalu banyak makanan ikannya yang fresh ya, kemudian woku ya, ikan dimasak woku itu dengan cara yang khusus, dengan rempah-rempah, itu enak sekali. Dan juga selain ikannya fresh juga ya pemandangannya juga indah. Saya tadi sempat juga ke Olele, ke Olele, dan karena saya juga punya latar belakang sejarah, maka saya ingin sekali ada benteng ya di sini. Benteng Insya dan ada waktu. Ya alhamdulillah saya menikmati kalau kunjungan dimanapun di provinsi di Indonesia ini hebat, masyarakatnya juga semangat. Nah di kampus merupakan cerminan juga dari masyarakat yang semangat itu. Selama dosen, mahasiswanya juga aktif ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi, belajar lebih giat lagi itu. Insya Allah Indonesia juga di masa yang akan datang akan maju. Amin. Ya, terakhir Ibu Prof. Ini kan Yayan Sultan Ameng Gorontalo dalam proses transformasi ke UIN, proses perjuangan ini memang butuh support, dukungan. Kira-kira bisa Ibu berikan masukan, saran atau strategi-strategis ya, seperti apa biar terjadi percepatan untuk menuju UIN seperti itu. Berkaca dari UIN Syarif Hidayatullah. Harus seminar khusus, bukan wawancara begini. Tapi tidak apa-apa. Sekilas saja Ibu. Iya betul. Jadi memang untuk menjadi UIN itu adalah yang harus berubah mindsetnya sebenarnya. Jadi mindset dari pengelola, pimpinan, pegawai, dosen, juga mahasiswa harus mau melaksanakan lompatan itu dari IAIN, dari institut menjadi universitas. Maka mindset inilah yang kita harus wujudkan agar meningkat, naik kelas istilahnya. Nah dari mindset itu baru kita lihat secara infrastruktur. Tentu infrastruktur harus juga sudah mencukupi dari segi fakultas, laboratorium, perpustakaan, kemudian kesiapan ya seperti IT dan lainnya, itu dari segi infrastruktur juga memang harus disiapkan. Di samping itu dari segi kesiapan penjaminan mutu. Jadi ada akreditasi prodi, akreditasi institusi, kemudian juga kesiapan SDM tadi, bukan hanya mindset ya, tapi jumlahnya secara kuantitas, secara kualitas juga adalah penting untuk disiapkan. Tentu nanti setelah dirumuskan visi dan misi dari UIN Sultan Ameng Gorontalo, tentu cara mengisinya bagaimana, mengelaborasi dari visi itu dalam konteks Provinsi Gorontalo itu juga harus diperkuat. Ditambah dengan kalau sudah universitas berarti harus kuat juga dari segi internasionalisasi. Internasionalisasi itu ada kelas internasional yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris di universitas, itu bagus. Kemudian ada penerimaan mahasiswa asing, membuka diri, apakah itu untuk kunjungan, untuk belajar di sini, termasuk dosen visiting professor atau dosen kita juga bisa mengajar di luar. Ya seperti itu kalau diupayakan, insya Allah sudah siap menjadi universitas, insya Allah. Nah ditambah lagi dengan dilihat dulu studi kelayakan di Provinsi Gorontalo, apakah sudah layak misalnya universitas ini punya fakultas kedokteran atau ilmu kesehatan. Nah kalau memang diperlukan dengan studi kelayakan yang baik, maka itu harus diupayakan karena akan menambah kiprah ya pelayanan universitas kepada masyarakat.
pelayanannya jadi beragam, bukan hanya pelayanan pembinaan agama, pelayanan pendidikan, tapi juga ada pelayanan kesehatan, itu akan menjadi bagus. Tapi kalaupun tidak, ya seperti ekonomi syariah sudah berkembang ya di sini. Nah, itu potensial sekali untuk juga dikembangkan. Iya, nilai distintif juga penting ya. Ya, boleh dirumuskan, tetapi sehingga kita punya tujuan ya yang jelas mau menjadi apa. Tapi karena sekarang universitas itu juga menjalankan integrasi ilmu, maka distingsinya ya dipilih saja, bukan keilmuan, ya bukan misalnya maju di bidang hukum Islam atau bahasa Arab, bukan begitu, tetapi ada program-program yang menyatu dengan program nasional, ya pembangunan nasional, misalnya untuk menjaga pelestarian keragaman hayati laut, misalnya gitu. UIN Gorontalo bisa mengambil itu ya, untuk menjadi konservasi untuk bidang tertentu. Jadi bisa yang berkait sama pembangunan nasional bisa diambil kekhususannya di situ. Luar biasa. Terima kasih Prof atas masukan, arahan dan sebagainya. Semoga bisa diambil oleh para pemangku kebijakan di Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo demi mempercepat transformasi Yayan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo menjadi UIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat juga Disnatalis yang ke-64 kemarin. Semoga UIN Syarif Hidayatullah semakin maju, produktif dan menjadi tujuan utama dari studi keislaman dan kebangsaan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya Prof. Saya Donald, mohon undur diri dari hadapan sahabat Masa Channel. Sekian, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.